فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita bagi berkesempatan untuk bertatap muka dalam rangka menambah khazanah ilmu kita, karena memang di kegiatan-kegiatan seperti ini tidak ada yang bisa dicapai kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita tidak mencari dunia, tidak mencari pujian, tidak mencari kenikmatan dunia. Yang dibagikan di tempat ini adalah warisan Nabi dan warisan para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi adalah bukan dinar, bukan dirham, bukan emas perak, bukan uang rupiah. Mereka juga tidak bagi-bagi tanah. Mereka innama waqaful ilm, mereka membagikan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihubbil dunya. Siapa yang mau mengambil ilmu ini, mengambil warisan ini, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang begitu melimpah, begitu berguna baginya. Karena harta hanya akan bermanfaat di dunia saja bagi si pemiliknya, kecuali kalau dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki harta, pahit-pahitnya dia hanya sengsara di dunia, karena di dunia kalau dia bersabar bahkan dia tidak akan merasakan sengsara sama sekali. Tapi seseorang ketika tidak memiliki ilmu, tidak paham perkara agamanya, tidak paham urusan kewajiban, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang halal, maka dia tidak hanya sengsara di dunia, dia sengsara di dunia karena dia melalaikan kewajiban-kewajiban Allah, yang berisiko dia tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah di dunia. Lebih parah lagi, seseorang merugi di akhirat. Maka tidak bosan-bosannya kami mengingat diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian untuk selalu memperbaiki niat. Semakin baik niat seseorang, dia akan semakin mendapatkan pengaruh lebih besar dari hidayah yang Allah berikan. Dia akan benar-benar merasakan efeknya pada kehidupannya. Dia akan menambah bahagia, menambah tenang, menambah sakinah bagi diri. Karena memang seperti itu kan tabiat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat seseorang tenang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihim as-sakinah." Ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Tidaklah suatu kelompok berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang mana mereka mentilawahkan, membacakan ayat Al-Quran sembari bertadarus. Tadarus artinya mempelajari, darsul, pelajaran, mempelajari maknanya, mentadaburi isinya. Apa janji Allah? Illa nazalat alaihim sakinah, malaikat akan turun sakinah pada hati-hati mereka. Inilah yang membuat kita bahagia, insyaallah di dunia maupun di akhirat. Lalu kita ucapkan juga salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabiur Rahman, Nabi yang penuh sayangnya dengan umatnya, di mana tidak ada kebaikan sedikit pun di dunia ini kecuali sudah beliau jelaskan, dan tidak ada keburukan sedikit pun kecuali sudah beliau ingatkan. Beliau telah menyampaikan amanahnya, telah menyampaikan risalahnya, ya, telah menasihati umat ini, dan tidak ada di antara kewajiban yang diwajibkan kepada beliau kecuali sudah beliau tunaikan. Sekarang tersisa kewajiban kita terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karenanya pada hari ini, hadis yang akan kita bacakan kali ini berkaitan bagaimana sikap kita seharusnya ketika dihadapkan pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan, bagaimana seseorang sepatutnya. Hadis ini adalah hadis yang ke-30 dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan. An Abi Tha'labah al-Khushani Juthum ibn Nashir radhiyallahu anhu, sahabat yang mungkin tidak terlalu masyhur. Beliau namanya Abu Tha'labah al-Khushani. Nama aslinya Juthum ibn Nashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Inna Allaha farada faraidha fala tudhi'uha. Sesungguhnya Allah sudah mewajibkan berbagai macam kewajiban, maka jangan kalian semua lalai, jangan kalian sia-siakan dengan tidak memperhatikan kewajiban tersebut. Wa hadda hududan fala ta'tadduha. Dan Allah telah membuat batasan-batasan, rambu-rambu. Jangan kalian seberangi, jangan kalian lampaui batas-batasan tersebut. Wa harrama asya' fala tantahikuha. Dan Allah sudah mengharamkan berbagai macam hal-hal yang diharamkan. Fala tantahikuha, jangan kalian cederai, jangan kalian rusak dengan cara melanggar larangan-larangan tersebut. Wa sakata an asya', dan Allah juga sudah membiarkan, diam, sakata, Allah diam an asya', dari beberapa hal selain yang diwajibkan dan selain yang diharamkan dan selain yang sudah dibatas-bataskan. Selain itu Allah biarkan, Allah diam, tidak menyebut haram, tidak menyebut bagaimana aturannya. Ghairu nisyan rahmatan lakum ghairu nisyan, itu dalam rangka kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, bukan karena lupa. Maka hal-hal yang tidak disebutkan ini, fala tas'alu anha atau fala tabhathu anha, jangan kalian bahas,
jangan kalian tanyakan, karena hal tersebut tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, bukan karena Nabi, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lupa, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau yang sudah jelas halal sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis Hasan, hadis ini derajatnya Hasan, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga yang lainnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sebutkan bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apa amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan ke dalam api neraka? Nabi sebelum menjawab amalan-amalan itu, Nabi katakan, laqad sa'alta 'an 'azim, kamu pertanyaannya ini pertanyaan yang begitu berbobot, perkara yang agung. Wa innahu la yasiru liman yassarahu Allahu 'alaihi, tapi itu akan mudah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik, dimudahkan bagi dia untuk mengerjakan amalan-amalan itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sebutkan amalan-amalan itu dimulai dari yang paling wajib. Di antaranya adalah bersyahadat la ilaha illallah, mendirikan sholat sebaik-baiknya, mengerjakan atau melaksanakan ibadah puasa, menunaikan zakat, dan mengerjakan ibadah haji. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di antara hal yang paling utama diperhatikan oleh seseorang dalam urusan agamanya, yang paling nomor satu menjadi prioritas adalah dia perhatikan yang wajib dan yang haram sebelum dia fokus kepada hal-hal tambahan yang sifatnya sunnah dengan berbagai macam hukumnya. Seseorang memperhatikan dulu apa yang wajib bagi dia, apa yang haram atas dia. Yang wajib, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala tudayyi'uha, jangan disia-siakan atau jangan diremehkan, jangan dicuekin, tapi pedulikan kewajiban-kewajiban ini, kerjakan, perhatikan, kerjakan sesempurna mungkin, semampu mungkin. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha faradha faraid, Allah telah mewajibkan beberapa yang namanya faraid. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama terkait istilah faraid. Faraid artinya adalah kewajiban. Di beberapa kesempatan yang lain, kewajiban diistilahkan dengan istilah al-wajibat. Jadi dalam bahasa Arab ada yang namanya fardhu, ya, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslim." Kadang-kadang disebut juga dengan istilah wajibat, ya, wajibat, wajib alaikum, dan seterusnya dengan istilah wajib. Sehingga sebagian ulama ada yang membahas apa perbedaannya istilah fardhu dengan istilah wajib. Pada dasarnya fardhu dan wajibat secara makna umumnya adalah sesuatu yang sama-sama harus dikerjakan. Sehingga pada umumnya fardhu dan wajibat memiliki kesamaan. Dari segi bagaimana sikap kita. Apakah harus dikerjakan? Apakah harus dikerjakan? Yang artinya kalau tidak dikerjakan kita terancam, kita berdosa gitu ya.
Atau pilihan bagi kita, yang mau mengerjakan silahkan, yang tidak mau mengerjakan juga silahkan. Sikap kita terhadap yang namanya istilah kewajiban atau fardhiyah sama, kita harus mengerjakannya. Sebagian ulama ada yang menambahkan perbedaan antara fardhiyah dengan kewajiban. Fardhiyah adalah sesuatu yang dilandaskan dari dalil-dalil yang qat'i, dalil-dalil yang pasti, yakin kebenarannya. Adapun kewajiban istilah untuk perintah-perintah yang berdasarkan dalil yang mudhonni, dalil yang masih muhtamal, masih bisa disangka apakah ini benar atau salah, itu namanya dhanni, diprasangkai. Kalau qat'i dalil-dalil yang pasti, seperti contohnya adalah Al-Quran termasuk dalil qat'i. Al-Quran disebutkan dalil yang pasti kebenarannya karena mutawatir. Adapun hadis, disebutkan oleh sebagian ulama ilmu hadis, kalau hadis itu periwayatannya sama seperti Al-Quran, artinya juga mutawatir. Mutawatir istilah sederhananya adalah diriwayatkan oleh jamaah sekelompok orang kepada sekelompok orang kepada sekelompok orang sampai disusul di dalam kitab hadis. Dari mulai generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai Al-Quran, hadis tersebut tersusun. Itu namanya mutawatir. Kenapa mutawatir? Istilah mutawatir ini bermakna qat'i, pasti kebenarannya. Karena jumlah yang banyak itu memberikan isyarat mustahil mereka sekongkol atas suatu kedustaan. Misalnya, ada hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini di antara contoh hadis yang mutawatir. Ya. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, maka sengaja berdusta atas namaku sengaja, artinya mengatakan ini agama padahal Nabi tidak mengatakan misalnya, maka siapkanlah tempat duduknya di api neraka. Nabi SAW. Hadis ini termasuk contoh hadis mutawatir. Itu diriwayatkan oleh jumlah yang banyak dari generasi pertama. Generasi pertama siapa? Sahabat Nabi SAW. Jumlahnya jamaah jumlahnya banyak. Memang tidak disebutkan minimal atau maksimal. Yang penting banyak ini mengisyaratkan kepada kita tidak mungkin mereka bersekongkol, karena perbedaan waktu ketika mereka meriwayatkan dan perbedaan tempat ketika meriwayatkan. Yang sahabat yang satu di Mekah meriwayatkan hadis yang sama dengan lafaz yang sama. Di Madinah riwayat yang sama kepada murid yang berbeda. Di Jeddah misalnya, atau di Irak misalnya, di Kufah, di Basrah, sahabat-sahabat ini meriwayatkan hadis yang sama persis maknanya di kesempatan yang berbeda. Tidak hanya satu generasi berikutnya, pada generasi tabi'in juga jumlah yang meriwayatkan tidak 1, 2, atau 3 orang, tapi jumlahnya banyak. Dan tempat mereka berbeda-beda, kesempatan mereka berbeda-beda, sehingga mustahil mereka itu dengan terpisahnya mereka dari tempat yang jauh, waktu yang berbeda, dan mungkin mereka itu sudah sepakat sekongkol untuk berdusta. Jadi hadis ini sudah dipastikan kebenarannya, disebut dengan qat'i, pasti. Kalau zaman sekarang mungkin bisa orang dari berbagai tempat yang jauh bisa sekongkol atas kedustaan. Karena sekarang bisa komunikasi jarak jauh dengan handphone. Zaman dahulu belum ada handphone, sehingga mustahil mereka itu berdusta. Makanya disebut mutawatir. Di antara maknanya adalah hadis itu sudah pasti benar. Di antaranya yang paling mutawatir adalah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran dari zaman Nabi sampai sekarang yang menghafal dan meriwayatkannya dengan sanad maupun tanpa sanad banyak sekali yang menghafal. Dan semuanya sama, hafalannya semuanya sama. Kalau misalnya ada perbedaan,
Mungkin kita bisa meragukan kok bisa beda satu sama lain, tapi sama semuanya. Artinya ini sudah pasti kebenaran. Dan ini salah satu keistimewaan agama Islam. Agama Islam itu terjaga dengan yang namanya sanad. Sanad itu silsilah perawi dari Nabi SAW sampai akhirnya dalil-dalil tersebut tersusun. Al-Quran itu ada sanadnya. Bagi jemaah mungkin pernah mendengar ada orang yang benar-benar mendalami Al-Quran, tidak hanya menghafal saja, setelah itu dia mencari sanad. Artinya hafalannya benar-benar dikoreksi oleh seorang guru yang punya silsilah perawi Al-Quran tersebut sampai kepada Nabi SAW. Berikut juga hadis Nabi SAW. Kata salah seorang ulama, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad yang menjadi keistimewaan agama ini, pastilah orang akan berkata seenaknya tentang agama. Ini wajib, ini sunnah, ini punya fadilah, ini demikian. Tapi karena ada yang namanya sanad, kita bisa mengetahui mana yang jujur, mana yang dusta. Termasuk diantaranya Al-Quran. Sampai sekarang tidak bisa dirubah sedikit pun. Hadis-hadis Nabi SAW, agama-agama yang pokok-pokok agama yang begitu mendasar, dengan begitu pasti keyakinan kebenaran, itu namanya sanad. Macam yang lain, yang riwayat yang mutawatir, ada yang namanya ahad. Ahad itu suatu dalil yang diriwayatkan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Bisa satu orang, ya dari zaman Nabi hanya satu sahabat saja yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi, kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya satu orang juga, generasi berikutnya satu orang juga, atau semisalnya, intinya minimalnya satu orang. Ada yang namanya aziz, ya, ada yang namanya masyhur. Kalau aziz disebutkan 2 orang, kalau masyhur disebutkan 3 orang. Intinya macam-macam ini yang tidak sampai jumlahnya banyak itu disebut ahad, hadis ahad, yang mengisyaratkan bahwa hadis ini masih bisa diperdebatkan apakah sahih atau tidak sahih, jujur atau tidak jujur, benar atau salah. Karena yang meriwayatkan hanya 1-2 orang saja. Apalagi kalau ketika meriwayatkan 2 orang, kemudian yang satu lafadznya begini, maknanya begini, yang satu lafadznya begini, maknanya begini. Nah, ini perlu dicek lagi, mana riwayat yang paling benar, mana riwayat yang paling sahih. Itu namanya qat'i dan juga dhanni. Kata para ulama, mereka mengatakan kalau dalil-dalilnya qat'i itu disebut hukumnya fardhu. Kalau dalil-dalilnya dhanni, ya, hukumnya disebut wajib. Disebut wajib. Walaupun sebenarnya hadis-hadis ahad itu juga bisa mengisyaratkan makna yang qat'i juga. Meskipun yang meriwayatkan satu, tapi kalau satu itu benar-benar dipercaya, thiqah namanya kalau dalam ilmu hadis, dipercaya karena dia orang yang soleh, jarang berdusta, hafalannya kuat, benar-benar bertemu langsung gurunya, sahabat ketemu langsung Nabi, tabi'in langsung ketemu pada sahabatnya, tabi'in langsung bertemu dengan gurunya, tabi'in begitu seterusnya. Maka kalau terbukti bahwasanya orang yang baik, jujur, tidak pernah berdusta atau tidak terkenal tentang dustanya, maka bisa saja hadis tersebut bermakna pasti juga kebenarannya. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat, sejauh yang kami tahu, yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat hanya 1 orang. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tidak ada sahabat yang lain. Tapi hadis ini diakui oleh para ulama akan kesahihannya. Selalu dijadikan hadis yang pertama dalam kitab-kitab hadis. Contohnya kitab hadis yang kita baca, Arba'in Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjadikan hadis ini hadis yang pertama. Hadis ini sudah disepakati akan kebenarannya, tidak bisa diperdebatkan lagi meskipun yang meriwayatkan hanya 1. Sehingga boleh kita sebutkan bahwa perbedaan fardhu dan juga wajib dinilai dari bentuk dalilnya adalah sesuatu definisi yang keliru. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau fardhu, kalau dalilnya dari Al-Quran, tapi kalau dalilnya dari hadis,
hukumnya disebut wajib. Ini juga definisi yang kurang tepat. Definisi yang paling tepat adalah tadi di awal, fardhu dengan wajib sebenarnya dua istilah yang sama. Hanya saja ketika wajib tersebut atau keharusan untuk dikerjakannya sangat ditekankan, biasanya disebut fardhu. Artinya fardhu lebih tinggi levelnya sedikit daripada wajib. Kita contohkan di dalam amalan-amalan sholat. Kalau kita pernah membaca kitab-kitab tata cara sholat, ya, banyak di antara para ulama yang membedakan antara gerakan satu yang lainnya atau ucapan bacaan yang satu yang lainnya yang harus dikerjakan dalam sholat. Beberapa diberikan istilah rukun, beberapa diberikan istilah wajib. Contoh, membaca Al-Fatihah dalam sholat dijadikan apa? Rukun. Disebut dalam kitab-kitab fikih rukun, bukan wajib. Bukan kewajiban-kewajiban dalam sholat, tapi rukun-rukun sholat. Tetapi kalau tasyahud awal, sholat yang memiliki dua tasyahud awal itu tidak disebut rukun oleh para ulama, oleh sebagian mereka, tapi diberikan istilah wajib. Rukun ini ya disilahkan sama dengan fardhu. Kenapa? Karena keharusannya tidak bisa ditawar. Levelnya lebih tinggi satu derajat daripada wajib. Ditekankan sekali. Kalau orang sampai meninggalkan Al-Fatihah, rakaat yang tidak dibaca Al-Fatihah itu batal. Tidak sah. Imam atau munfarid terutama. Kalau makmum khilaf di antara para ulama. Yang pasti adalah imam atau munfarid. Kalau dia tidak membaca Al-Fatihah dalam satu rakaat itu batal. Tidak sah. Dia harus ulangi rakaat tersebut. Kalau tidak diulangi, sholatnya juga tidak sah. Ya. Tapi kalau wajib, contoh tadi kita sebutkan tasyahud awal. Para ulama menyebutkan kalau seorang imam atau munfarid, orang yang sholat sendirian, lupa tidak duduk tasyahud awal, misalnya dia sholat maghrib. Setelah rakaat kedua, dia langsung bangkit dari sujud tanpa duduk, melakukan at-tahiyat, membaca at-tahiyatul lillah dan seterusnya. Kata para ulama, tasyahud awal ini harus memang dikerjakan. Kalau ditinggalkan secara sengaja, tidak sah sholatnya. Tapi kalau ditinggalkan karena lupa atau salah, itu boleh dilanjutkan. Rakaatnya masih sah. Dia cukup menggantinya dengan apa? Sujud sahwi. Jadi kalau setelah rakaat ketiga dia sujud sahwi, ya, maka kesalahan tadi sudah ditambal. Meskipun hukumnya wajib, tapi dia tinggalkan tidak sengaja karena lupa. Tapi kalau Al-Fatihah, takbiratul ihram, ruku', kalau lupa tetap harus didatangkan, diulangi rakaatnya. Tidak bisa ditawar. Ini perbedaan antara fardhu dan fardhu atau rukun dengan yang namanya wajib. Jadi fardhu kadang-kadang lebih ditekankan, lebih tinggi, ya, hukumnya daripada wajib, ya, meskipun maknanya aslinya sama-sama harus dikerjakan. Dan jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala tudayyi'u, jangan kamu sia-siakan. Karena kebanyakan seseorang mudah sekali meninggalkan kewajiban, menyia-nyiakan kewajiban. Terutama apabila seseorang imannya lemah. Iman artinya percaya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga semua yang Allah janjikan. Semua rukun-rukun iman yang mengikuti. Salat misalnya, ketika seseorang iman dia lemah, dia tidak ingat bahwasanya itu adalah perintah Allah. Allah memberikan ganjaran yang begitu besar tentang salat fardu yang kita bahas adalah salat fardu. Allah memberikan ancaman yang begitu berat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, dan ancaman itu berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Karena memang mayoritas iman itu berkaitan dengan perkara yang gaib. Kita disuruh percaya meskipun akal kita tidak sampai. Kita tidak pernah melihat surga, kita tidak pernah juga merasakan panasnya neraka, tapi kita disuruh beriman. Nah, ketika iman seseorang kuat,
maka dia akan mudah untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang imannya diperkuat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingatan-ingatan tersebut tidak hadir dalam pikirannya, maka mudah sekali dia tinggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat kayaknya sama aja orang sholat tidak sholat ya. Zahirnya kelihatan, gak ada bedanya. Bahkan seringnya orang yang sholat kok kelihatannya lebih susah hidupnya. Zahirnya dia itu syaitan, sehingga dia akhirnya mudah sekali meninggalkan sholat. Di sini Nabi SAW mengingatkan, Innallaha farada faraid fala tughayyiru. Kewajiban-kewajiban yang pertama adalah yang disebutkan di hadis yang lalu. Di antaranya adalah rukun Islam, tauhid, mengucap syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengesahkan Allah dalam setiap ibadah, memuji pujian yang paling tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah zat yang paling sempurna, Rabbul Alamin. Salat hanya untuk Allah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan hal-hal yang lain yang bisa menggugurkan ibadah. Itu namanya tauhid. Selanjutnya menjalankan amalan-amalan yang zahir, di antaranya adalah salat yang paling utama. Nah, salat adalah kewajiban yang paling utama. Kemudian selanjutnya membayar zakat, menunaikan puasa, mengerjakan ibadahnya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah juga sudah menggariskan aturan-aturan, jangan kalian lampaui aturan tersebut. Batasan-batasan ini dimaknai, ya, batasan-batasan ini dimaknai oleh para ulama dengan beberapa makna. Had dalam kitab fikih bisa dimaknai hukuman-hukuman bagi pelanggar aturan Allah. Contoh misalnya haddu syaribil khamr, misalnya hukuman bagi peminum khamr. Apa hukumannya dalam agama? Untuk seorang yang merdeka dicambuk sebanyak 80 kali, untuk budak setengahnya 40 kali. Pelaku mencuri ketika nilai materi yang dia curi sudah mencapai nisab yang ditentukan oleh agama, ya, maka pencuri ini tangannya berhak untuk itu namanya had. Zina, seseorang yang berzina, kalau dia muhsan atau mutazawwij, orang yang sudah menikah, hukumannya adalah rajam sampai mati, dilempari batu yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sampai dia mati. Orang yang masih bujang atau lajang, ya, hukumannya hanya dicambuk 100 kali. Ada yang menambahkan diasingkan selama 1 tahun. Namun taglib mu'am, diasingkan selama 1 tahun ini khilaf di antara para ulama. Yang pasti dicambuk 100 kali. Kalau budak, hamba sahaya setengahnya 50 kali. Ini namanya had, hudud. Sehingga seseorang kalau tahu hukuman-hukuman ini jangan dilampaui, jangan dilanggar. Namun ada juga para ulama yang mendefinisikan kalimat had atau batasan-batasan ini maksudnya adalah kewajiban dan hal-hal yang haram. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bunyi dalam surat Al-Baqarah 197 ketika menjelaskan tentang larangan-larangan ketika seseorang berpuasa. Di antaranya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Allah tutup ayatnya, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah hududullah, larangan-larangan Allah, jangan kamu dekati. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hukum iddah, ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah juga ayat 229 menjelaskan iddah, masa tunggu seseorang yang sudah ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal cerai atau ditinggal mati, dengan berbagai macam rinciannya. Ya, ada yang masa iddahnya ya 3 kali, masa suci, masa haid. Ada yang masa iddahnya 4 bulan 10 hari bagi yang ditinggal mati suaminya. Ada yang masa iddahnya 3 bulan bagi
bagi wanita yang belum haid atau wanita yang sudah manula tidak haid lagi, dia 3 bulan. Ada yang masa iddahnya, masa tunggu dia sampai dia melahirkan, mau karena ditinggal mati atau yang lainnya. Tapi kalau dia sedang hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Kemudian Allah tutup ayat-ayat tentang iddah ini diantaranya dengan kalimat tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah itu tentang hukum-hukum iddah. Kewajiban harus menunggu, tidak boleh langsung menikah dengan laki-laki yang baru, suami yang baru, harus mengikuti masa tunggu itu. Allah katakan jangan kamu lampaui batasan-batasan itu. Sehingga makna had yang disebutkan dalam hadis Nabi yang kita bacakan ini boleh kita definisikan, maksudnya adalah kewajiban dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 macam penafsiran, bisa kewajiban dan larangan atau had yang bermakna tadi hukuman-hukuman di dalam syariat Islam bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu. Wa harrama asya' fala tantahibuha, dan Allah juga mengharamkan hal-hal yang lain. Dijelaskan ini haram. Ini sama seperti hadis Nabi yang di awal-awal kita baca, di antara hadis-hadis yang kita bacakan. Nabi mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Maka yang halal silakan dikerjakan, yang haram jangan diterabas, jangan dilewati, jangan ditembus larangan-larangan Allah ini. Fala tantahibuha. Jadi sekali lagi, memang ini tidak mudah dalam mengerjakan kewajiban. Innallaha farada faraid fala tudayyi'uha. Dalam menjauhi larangan itu benar-benar butuh yang namanya kesabaran. Padahal sebagian kita masih menganggap bahwasanya sabar itu hanya untuk kalau kita diuji, ya, ujian musibah atau yang lainnya. Sabar hanya di situ, maka kurang tepat. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru 'alal ma'mur, was-sabru 'alal mahdzur, was-sabru 'alal maqdur. Yang sering kita dengar itu yang ketiga, as-sabru 'alal maqdur, bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang tidak kita sukai. Walaupun sebenarnya semua takdir Allah baik untuk kita, manusia, terutama orang-orang yang beriman. Kalau kita menghadapi takdir yang tidak kita sukai, kita diperintah untuk bersabar. Tapi ada yang lebih berat lagi, bersabar menghadapi perintah untuk dikerjakan dan menghadapi larangan jangan sampai didekati. Kenapa? Kalau sabar menghadapi musibah, karena manusia sadar bahwasanya dia tidak bisa melawan takdir Allah. Memang sudah begitu garisnya. Sudah itu yang Allah tentukan, rezekinya, sakitnya, sehatnya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, maka dia langsung bilang ya sudah, sabar aja. Jadi yang mudah bagi dia ketika dia beriman dengan takdir Allah, dia punya usaha, ikhtiar, tapi semua itu tetap di bawah kuasanya Allah. Akhirnya dia mudah untuk bersabar. Tapi beda dengan bersabar menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kenapa? Karena pada dasarnya seseorang benar-benar dihadapkan pilihan yang dia mudah sekali mampu untuk melanggar larangan, meninggalkan perintah. Ketika seseorang tidak ada yang memaksa, ini nggak akan sholat, mudah sekali. Tidak ada yang menghukum, apalagi beda kalau di zaman Nabi SAW. Orang yang tidak sholat jamaah, itu sampai dipapah sama 2 orang, suruh berangkat sholat jamaah. Karena yang tidak sholat jamaah bisa mengindikasikan dia munafik, terutama orang-orang yang tinggal dekat dengan masjid. Nabi SAW sampai mengancam. Kata beliau, laqad hamamtu an amura rajulan fayusalli binnas. Aku sempat pengen, kata Nabi, nyuruh orang untuk menggantikan saya ngimami manusia, ngimami kaum muslimin. Tsumma antaliqu ana ila buyut ila rijal tarkus shalah. Atau kama. Anak pengen nggak sholat dulu, sholatnya nanti, tapi mendatangi rumah-rumah yang tidak sholat jamaah. Yang di situ ada laki-laki yang tidak sholat jamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum.
Aku sempat pengen bakar rumah-rumah mereka. Ini hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya pentingnya sholat berjamaah. Sampai-sampai Nabi mengatakan seperti itu. Walaupun ujung-ujungnya dalam bab fikih yang sering kita baca, khilaf di antara para ulama sholat jamaah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah dan yang mengatakan sunnah wajib. Namun kalau kita lihat bagaimana ancaman Nabi SAW tentang sholat jamaah ini, mengatakan susah untuk ditinggalkan kalau seseorang tidak memiliki uzur, terutama tetangga masjid. Nabi SAW mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat orang yang tetangga masjid kecuali dia di masjid. Dan ini hukumnya secara umum untuk laki-laki. Karena untuk perempuan ada hadis yang mengatakan buyutihunna khairul lahum. Sholat mereka di rumah bisa jadi lebih afdal ketika lebih menjaga dari fitnah. Kalau misalnya masjidnya aman, maka tidak boleh dilarang wanita untuk sholat di masjid. Tapi yang sangat ditekan adalah laki-laki. Pernah ada seorang namanya Abdullah bin Umi Maktum kalau tidak salah. Beliau tunanetra. Beliau pernah ngadu kepada Nabi, wahai Nabi, anak nggak ngedapetin orang yang bisa nuntun saya untuk berangkat sholat subuh atau sholat isya di kegelapan malam atau di waktu hujan. Beliau rumahnya lumayan jauh, bisa saja beliau terjatuh, terpelosok, injak duri dan lain sebagainya. Kata beliau, hal ajidu min rukhsah, boleh tidak saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan iya. Lalu ketika si Abdullah bin Maktum ini berpaling, Nabi SAW panggil lagi. Kalau bahasa kita mungkin aneh sih. Dipanggil lagi oleh Nabi SAW, lalu Nabi tanyakan, atasma'un nida, apakah kamu dengar adzan? Kata beliau, iya. Maka kata Nabi, jawab, penuhi panggilan adzan tersebut. Meskipun tidak ada yang menuntun, kerjakan semua. Subhanallah. Orang yang buta saja tetap Nabi SAW tekankan untuk mendatangi sholat jamaah, terutama laki-laki. Maka ini perintah Allah. Kalau kita tidak sabar, ya mudah sekali kita tinggalkan karena zaman sekarang tidak ada orang peduli ya. Kalau misalnya zaman sekarang khalifahnya masih Rasulullah SAW, khalifahnya Umar bin Khattab, bisa saja ya, yang tidak sholat di Masjid Al-Mansur yang didatangi sholat. Ditanya kenapa tidak sholat? Oh sakit om apa? Kenapa? Sibuknya mendesak nggak mendesak, langsung ditarik digeret sholat jamaah. Mungkin seperti itu, karena memang tegas. Karena sekarang tidak ada yang memedulikan, akhirnya dikembalikan kepada keimanan masing-masing. Bagaimana setiap orang menganggap sholat itu bagi diri dia. Semakin besar seorang menganggap itu adalah perintah yang akan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan semakin menjaganya. Semakin bagaimana cara menambah keimanannya? Baca bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala-pahala yang besar. Masalahnya pahala-pahala ini baik lagi adalah perkara yang gaib, tidak kelihatan. Jadi mudah sekali orang digoda oleh syaitan untuk meninggalkan hal yang wajib atau melanggar hal yang dilarang. Allah melarang khamr misalnya. Mudah sekali orang untuk minum khamr. Ya, apalagi aturan beberapa negara termasuk ya, negara yang kita cintai mungkin ada aturannya boleh minum khamr kalau orang dewasa mungkin. Juga tidak dilarang ya, dan seterusnya. Allah atau di negara yang lain benar-benar diizinkan, di negara-negara Eropa misalnya benar-benar dilegalkan, dijual secara bebas. Kalau di Indonesia mungkin masih tidak bebas dijual khusus di tempat-tempat tertentu saja. Yang artinya mudah sekali orang untuk minum khamr. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghukum. Makanya perlu kesabaran yang lebih besar, lebih besar daripada sabarnya kita menghadapi takdir atau ujian sebenarnya. Meskipun semuanya sama-sama membutuhkan kesabaran yang besar. Yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Puasa kata an asya rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu anha." Nah, hal-hal yang ada di dalam agama ini sudah jelas. Yang wajib sudah diterangkan, yang haram sudah diterangkan, batasan-batasannya, aturan-aturannya sudah jelas. Sisanya artinya Allah diam, tidak menyebutkan. Dan di antara yang dianjurkan atau diarahkan oleh Nabi SAW
Di antaranya kita tidak perlu menanyakan hal yang tidak disebut. Kenapa? Karena bisa jadi berbuah madarat. Ya. Barangkali jemaah pernah masih ingat hadis yang kita sebutkan pada kesempatan lalu. Nabi SAW mengatakan, "Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratul masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Hadisnya berbunyi, kalau aku larang tinggalkan, kalau aku perintahkan kerjakan semampu kalian. Lalu jangan banyak bertanya. Karena termasuk penyebab yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah banyak tanyanya mereka dan banyak berselisihnya mereka kepada nabi-nabi mereka. Ini yang membuat mereka binasa. Kita kutip satu kisah yang dalam surat Al-Baqarah. Kisahnya Bani Israel. Ya. Bagaimana Bani Israel? Orang yang paling susah dikasih tahu itu Israel. Dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu lihat orang Israel sekarang itu susah diatur. Ya. Itu memang sudah dari zaman dulu, dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada contohnya. Bahkan sebelum dari itu. Kalau nama Israel sendiri, Israel itu diambil dari nama seorang nabi. Itu Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Julukan beliau adalah Israel, sehingga keturunan beliau disebut dengan Bani Israel. Kalau Nabi Yakubnya jelas ya, seorang nabi yang mulia. Bani Israel artinya keturunannya yang repot. Pernah Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meminta Bani Israel menyembelih seekor sapi. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika disuruh untuk menyembelih sapi, mereka malah mengatakan apa? Qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, kamu mau ngejek kita? Kenapa kami disuruh menyembelih sapi perintahnya? Nabi Musa langsung mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Berlindung kepada Allah menjadi orang-orang jahil seperti kalian. Kalian diperintahkan sudah kerjakan saja, kenapa langsung bertanya seperti itu? Tidak selesai di situ. Mereka nanya lagi. Mereka sudah ada niatan mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tanya, Musa, tolong tanyakan kepada Rabbmu. Sapinya yang kayak gimana? Model apa? Sifatnya. Ya. Kita lanjutkan sedikit kisahnya insyaallah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika Bani Israel ini menanyakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tanyakan kepada Rabbmu, baqarahnya seperti apa, sapinya seperti apa. Aslinya, kalau mereka tidak nanya, mereka sembelih sapi model apapun, yang hitam, putih, kuning, merah, silahkan. Yang tua, muda, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka bertanya, pertanyaan-pertanyaan ini membuat mereka sulit sendiri. Akhirnya Allah jawab, mereka diladeni. Allah berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun 'awan baina dzalik faf'alu ma tu'mar. Kata Musa, Allah mengatakan sapi yang harus disembelih adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak terlalu muda, pertengahan di antaranya. Setelah itu mereka nanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa tanyakan warnanya yang gimana. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun sawda faqi'un launuha tasurrun nadhir. Kata Nabi Musa, Allah minta sapi yang berwarna kuning, ya, kuning itu warnanya faqi', ya, lagi menyenangkan, tasurrun nadhir, enak dipandang. Mereka tanya lagi, masih bilang enggak jelas, sapinya yang bagaimana? Ditanya, dijawab lagi. Ya, Allah Subhanahu wa taala minta, innaha baqaratun la dzalulun tusirul arda wa la tasqil harf musallamatun la syiyata fiha. Tambah repot lagi. Allah bilang sapinya yang belum pernah dipakai untuk membajak, ya, bajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak punya cacat, musallamah,
sehat, tidak ada belangnya, la syiyata biha. Tambah repot lagi, akhirnya mereka harus nyari sapi seperti itu. Untungnya mereka masih bisa mengerjakan, ya, masih bisa mengerjakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Nyari sapi yang benar-benar sifatnya seperti ini. Tapi kenapa? Kenapa mereka harus mendapatkan diri mereka sendiri? Ini diantara dampak banyak bertanya pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Ya, sebenarnya tidak perlu ditanya. Fala tabhathuha, jangan dibahas. Terutama yang disebutkan oleh para ulama ketika zaman turunnya wahyu. Ketika di zaman turunnya wahyu. Di zaman turunnya wahyu, benar-benar sahabat tahan-tahan kalau mereka mau nanya sesuatu. Kan saya kalau kita di kelas ya. Di kelas kalau kita nggak ngomong PR, guru nggak bakal ngasih PR. Tapi kadang-kadang ada yang ngomong, satu orang bilang, ada PR Pak. Karena guru-gurunya lupa ngasih PR, biasanya sebelum pulang ngasih PR. Tapi gara-gara ada yang nanya, akhirnya dibikin PR. Nah para sahabat seperti itu, khawatir nanya sesuatu, asalnya tidak haram jadi haram, asalnya tidak wajib jadi wajib. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang perintah haji, ada sahabat yang bilang, wahai Nabi, afi kulli am, apakah haji ini wajib setiap tahun? Padahal kalau tidak ditanyakan sudah dipahami. Haji yang penting kalau sudah mengerjakan haji satu kali sudah memenuhi rukun Islam. Nabi SAW mengatakan, lau qultu na'am la wajabat. Kalau seandainya aku bilang iya, pasti wajib setiap tahun dikerjakan. Bayangkan kalau wajib haji wajib setiap tahun begitu. Nabi SAW mengatakan, haji itu seumur hidup, ya sisanya tatawwu. Kalau mau nambah haji, hukumnya sunnah begitu. Tidak nambah juga tidak bisa. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi yang paling utama adalah ketika di zaman dulu. Adapun di zaman sekarang, hukumnya sebenarnya umum, sama. Tidak perlu menanyakan hal-hal yang sudah jelas. Yang pertanyaan ini kadang bikin pusing sendiri, bikin repot sendiri. Di antaranya adalah kaidah yang disepakati bahwa segala hal di dunia ini pada dasarnya urusan dunia, ya, urusan muamalat, urusan adat, kebiasaan-kebiasaan manusia, perkara-perkara yang mencakup itu pada dasarnya hukumnya halal. Semuanya dasarnya hukumnya halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan baru haram. Tapi kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, kembali ke asalnya. Tidak ada dalil jadi halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian seluruh apa yang ada di muka bumi. Artinya semuanya untuk manusia. Hewan-hewannya, buah-buahannya, bentuk makanannya segala macam. Kecuali yang Allah haramkan. Dan yang diharamkan oleh Allah disebutkan nama-namanya dengan jelas. Yang diharamkan sedikit, sisanya halal. Allah sebutkan yang haram, hurrima alaikum maitatu waddam wa lahmul khinzir, dan seterusnya. Bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan yang lain dijelaskan. Selain yang tidak disebutkan, berarti selain yang disebutkan, artinya tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, kembali ke hukum asal, hukumnya halal. Jadi jangan kita tanya, Ustaz apa hukumnya makan getuk misalnya? Getuk terbuat dari singkong, ada kelapanya segala macam. Semua ini kita sudah tahu halal, gak usah tanyain getuk, ya, sudah pasti halal. Dan makanan-makanan yang lain yang misalnya tidak perlu ditanyakan. Dan pada dasarnya tidak perlu ditanyakan, sama-sama di zaman wahyu. Tapi boleh saja seseorang bertanya kalau tujuannya memang untuk mencari ilmu, untuk mendalami, ya. Tidak ada dia sudah meyakini insya Allah tidak ada masalah, dia tanyakan. Terutama hal-hal yang memang dia belum paham, yang memang perlu ditanyakan tentang kewajiban-kewajiban, misalnya sholat, dia belum tahu hukum sholat atau tata cara sholat, dia tanya sholat bagaimana yang khusyuk, sholat bagaimana yang sah. Dia tidak tahu zakat misalnya, harta apa saja yang wajib dizakati, dia tanya apakah harta ini wajib dizakati, saya punya ini Ustaz, perlu dizakati atau tidak? Perlu. Saya punya ini Ustaz, perlu dizakati atau tidak? Tidak perlu, boleh tanyakan. Kalau memang pertanyaan-pertanyaan tersebut
memang bermaslahat bagi dia, memang ada tujuan baik. Tapi kalau tidak, lebih baik tidak ditanyakan, ya, karena tidak seperti yang berbeda sesuai. Allah Taala sesuatu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan membawa majelis subhanallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما